kalau kita ini sudah menasbihkan diri kita sebagai aktivis itu kan kudu ono kontribusi Mas. Kontribusi melakukan pengkritisan terhadap fenomena yang terjadi. Jangan malah teman-teman ini terjebak dalam fanatisme personal. Jadi ada, bagi saya konyol lah Mas, ketika fakta kok tidak bisa terbantahkan bahwa ada mantan koruptor, itu kan fakta. Kita nggak beropini loh ya, ini mantan jelas. Jelas. Lalu masih dicintai rakyat. Pertanyaan saya, benarkah ini? Ataukah ini bukan sebagai sebuah rekayasa politik pada ruang publik yang sedemikian rupa pencitraannya luar biasa? Aku sisi lain Mas, sisi lain yang lebih konyol lagi adalah demokrasi itu ada nilai-nilainya. Salah satu nilai yang ada dalam demokrasi itu adalah tidak boleh melakukan pelanggaran, gitu kan? Sing situ ini melanggar pol-polan, gitu ya. Melanggar pol-polan ya digandrungi, gitu ya. Seolah-olah dia yang akan mampu membangun Kota Malang ke depan luar biasa. Yang terakhir Mas, ini fenomena yang mungkin Mas Yogi dan kawan-kawan mencoba investigasi. Di Malang Raya, Kota Batu, Kabupaten dan Malang Raya, itu yang muncul calon di banner-banner Mas, yang terbanyak di Kota Malang. Iya, benar. Pertanyaan saya mengapa? Itu Karena, nanti aja dijawab. Iya. Kalau saya melihat Kota Malang kan kota bersih ya Mas. Beberapa kali mendapatkan penghargaan itu. Karena kenapa? Aku gini ya, saya seorang media ya, seorang media gitu. Awak punya apa sih fungsinya ngono ya. Aku lebih salut ku nang hasil ya nih, independen itu. Iku bondo tenanan lho, nemoni rakyat ngumpulno KTP. Itu saya lebih respect nang DWE kalau dari segi niatnya pengen maju. Ya cuma persoalannya kan begini Mas. Jadi hegemoni partai politik itu ternyata tidak bisa dipungkiri ada. Nah, termasuk akhirnya saya coba mengkritisi teman-teman KPU. Teman-teman KPU ini kan kita harapkan menjadi garda terdepan menjaga kualitas demokrasi. Tetapi ketika ada diskriminasi penyikapan pada peserta nanti, ini kan menjadi pertanyaan buat kita. Bayangkan Mas, untuk jadwal pendaftaran pilkada tanggal 24-27 Agustus. Oke. Nah, sekarang yang daftar itu perorangan dulu. Dengan segala verifikasi yang dilakukan begitu ketat. Ini apa tidak menganiaya, penganiayaan terhadap salah satu calon yang ingin berproses, tetapi benar-benar dihajar habis-habisan terkait dengan administrasi gitu. Lucu lagi di ruang itu tiba-tiba muncul LSM. Nah, LSM Lira misalkan mempersoalkan tentang itu. Saya menjadi bertanya, ini ruang otoritasnya KPU. Sisi lain ketika mereka KPU sudah menentukan A, itu juga tidak bisa terkatakan. Lalu tiba-tiba muncul LSM. Nah, tolong jangan dikira kita tidak tahu gitu ya. Jangan dikira kita tidak tahu gitu ya. Jadi itu hubungannya kemana, skenario-nya siapa, tujuannya untuk apa gitu kita tahu. Ya, itu kadang-kadang aku yang mikir gini, sutradara Malang Raya itu tak jago, salut. Ampun Tuhan. Aku sampai ke Denang sutradara ampun. Wajan ada top. Itu banyak Mas. Aku kejadian ngamati Mas. Karena aku di media. Dagelane ku ya iku mau nggarai otakku iki kaku. Aku tuh pengen nantang nih Mas. Iki kan ono Malang Raya iki ya. Wis culno wis. Situ tok kan calon di perorangan memang satu tok gitu loh. Culno sih di Kota Malang. Ketika ini diculno Mandarmuga Jatim ya. Nanti kualitasnya dari pemimpin dari partai politik yang ada di Kabupaten Malang dan Batu dan Kota Malang, masyarakat ini bisa menilai gitu. Mana yang benar-benar punya kualitas melakukan proses pembangunan ke depan. Nah, tetapi ketika hari ini saya kebetulan menemani dan mengawal itu, memang ada ketidakadilan. Nilai-nilai demokrasi itu salah satunya kan ini kesetaraan Mas. Keadilan itu kesetaraan. Umpamane wong Melayu iku state ya padha bareng to state. Lah iki ora. Situ wis ndungene 1 kilo, situ 5 kilo, baru sing iki diculno.
Ya megap-megap nututi. Ya. Yaitu di Mas Hase ya, utamanya Mas Hase ini memang saya yang ngesakno aslinya Mas. Tapi saya sudah beberapa kali menghubungi teman-teman AC Center, ayo ngobrol, ayo bersuara gitu loh. Jadi apa sih ngono. Tapi yang kejadian kemarin aku ya lucu ngono loh. Tapi jane koyo ngedeni pisan hasil ini. Ya maksudku ngono lho. Iki ngedeni pisan. Cuma aku gurung kenal ngono lho Mas ya. Jadi nanti saya harapkan nanti ini mungkin untuk Mas Hase dan tim. Karena salah satu timnya aku kenal Mas. Sempat tak hubungi, tak ajak ngobrol-ngobrol tentang itu. Terus ini Mas, yang di Kota Malang, saya kembali kepada regulasi ini pilkada, pilwali. Lek Sutiaji maju piye ceritanya? Saya melihatnya objektivitas begini Mas, lepas dari persoalan suka dan tidak suka, Saudara Sutiaji memimpin Kota Malang itu sampai hari ini tidak ada kasus hukum. Untuk Satya satu. Lepas suka dan tidak suka, kepemimpinan Saudara Sutiaji 5 tahun kemarin itu telah membuat monumen karya. Sekali lagi lepas suka dan tidak suka, tetapi ini fakta, gitu ya. Nah, sehingga saya masih bisa punya kesimpulan bahwa beliau masih diharapkan ya, oleh masyarakat. Persoalannya apakah beliau maju atau tidak, itu persoalan nomor 2. Ya, berarti pesan nang Pak Sutiaji, ayo bangun Pak, jangan pergi dulu Pak, Malang butuh sampean. tolong hubungan aku. Oh, iya. Maksud saya Pak hubungi Yogi lagi Pak ya, ini maju ning Malang. Tapi Pak Sutiaji memang dalam minggu-minggu ini memang ada beberapa kebutuhan partai Mas di DPD Jatim ini memang masuk di bidang Sutiaji itu. Tapi regulasinya Jatim tak kira watat banget Mas ya, ketat. Untuk mana kalau memang aku harapanku Mas, harapanku itu kan kepingin nih wong Malang tampil di Jawa Timur gitu ya. Oh iya. Kalau ini menjadi representasi di wong Malang, saya siap fight banget pada Mas Sutiaji kalau memang maju ke Jawa Timur ya. Kebanggaan aja Mas. Iya. Kebanggaan. Mas Sutiaji lek maju Jawa Timur duwe akeh kudu Pak. Lek duwe titik belum bisa. Ojo Pak ya. Jadi saya harapkan Pak, saya tunggu nanti tanggal 27, 28, 29. Ya. Muga-muga pendaftaran Pak lek ning kono PDI karo PKB wis musuh daftar ning kene Pak. Ono partai Pak sing lirik sampean. Saya udah pesen Pak kemarin ke partainya itu. Siap no rekom luru. Iya dah, sitok kek nol sono ngene le ditolak sampean Pak. Ya. Mas Bambang, terima kasih Mas Bambang. Hari ini kita diskusinya sangat menarik. Harapan saya kita ke depan diskusi lagi Mas Bambang. Banyak yang perlu kita bahas. Kayak banner yang paling banyak itu Mas Bambang, karena saya belum punya dokumen ini. Nanti teman-teman di podcast ini harapan saya golek gambar ya. Teman-teman mencari gambar yang di depannya UB di pertigaan Suhad itu koyok wayang tetel-tetel. Oh, Mas, satu fenomena di Malang. Iya. Ternyata ada partai baru di Malang. Apaan tuh? Jadi kalau partai-partai lama kita tahu, ini ada partai baru Partai apa? Partai Pemkot. Karena semua kandidat itu logonya partai Mas. Iya. Hanya PJ logonya Pemkot gitu ya. Iya, itu nanti dibahas lebih lanjut Bapak. Terima kasih teman-teman semua. Semoga obrolan hari ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk kita politik ecek-ecek. Terima kasih. Salam demokrasi. Ojo lali subscribe, like dan komen. Sip lur.